Selamat malam, selamat datang bagi semua hadirin bapak-bapak yang berkenan hadir malam hari ini dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang biasanya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Saat ini kita sebagai bangsa masih ada dalam masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Karena itu GKJW Banyuwangi kita mengemasnya dalam bentuk doa bagi bangsa yang dilakukan secara lintas iman. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW Banyuwangi dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus, yang biasanya dilakukan Bulan Kesaksian Pelayanan ini biasanya dilakukan selama 1 bulan penuh. Pembukaannya pada tanggal 21 Mei dan akan berakhir 21 Juni 2020. Ini menjadi ajang kesaksian bagi gereja, bagi GKJW untuk menunjukkan kasih bukan hanya kepada sesama, bukan hanya kepada saudara seiman, tapi kepada sesama dan juga semua ciptaan Tuhan. Dan masih dalam rangkaian Bulan Kesaksian dan Pelayanan, acara ini akan dibuka, akan ada sedikit penyampaian sambutan dari Ketua Bidang 3, Bapak Winanto Hari selaku Korbit Ketua Bidang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kiai Haji Mustafa bersama dengan Pak Nano ya. Yang perwakilan dari Katolik Bapak Romo Eli Surya Abadi, didampingi Bapak Yos yang kebetulan saat ini hadir. Yang dari Hindu Bapak Putu Aryase, yang dari Kapolsek Bapak AKP Pak Ali Masduki, dan tuan rumah Bapak Pendeta Kristanto. Mohon maaf, dari Buddha Bapak Bante Tejo Puruhito ya. Punyo, mohon maaf salah. Bapak sekalian, kami mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore ini meskipun tadi sempat diguyur hujan,
kami sedikit khawatir karena memang setiap sore agaknya Banyuwangi diguyur hujan, tapi hujan itu berkat Bapak sekalian. Dengan hujan itu kayaknya virus coronanya ikut terhanyutkan, ya, yang menempel di mobil, menempel di mana aja pagar, soalnya dia akan terhanyut oleh hujan itu. Ya, kita sudah diguyur 3-4 hari ini hujan. Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya lengkap hari ini, ya. Semuanya yang diundang hadirkan oleh Bapak Kristanto hadirnya lengkap. Hanya dari Konghucu mungkin yang tadi juga nanti kehadirannya sampai hari ini belum datang. Bapak-bapak sekalian, pada saat ini kami punya di kegiatan namanya doa bagi bangsa. Masing-masing dari lintas agama, nanti harapan kami ada doa dan harapan. Kira-kira apa yang menjadi doa dan harapan untuk bangsa negara kita, khususnya Banyuwangi yang saat ini masih belum terbebas dari ancaman virus corona. Bahkan sore tadi bertambah lagi 1. Jadi kita mendapatkan confirm sekarang 9 kasus yang ada di Banyuwangi. Mudah-mudahan badai ini cepat berlalu dengan adanya nanti namanya kehidupan yang new normal, ya. New normal adalah normal tapi yang baru. Semuanya akan sudah ditata nanti ikan kehidupan new normal. Bapak-bapak sekalian, kami sebagai Ketua Bidang 3 dalam kegiatan ini berharap kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai selesai, sehingga membuahkan hasil satu komitmen pada malam ini, sehingga bisa dipakai sebagai acuan kegiatan dari lintas agama semuanya. Yang terakhir, kami mohon maaf apabila di dalam penerimaan kami, mulai kami menerima di depan, dalam suguhan kami, dalam acara kami pada malam ini, ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak, saya undang kita semua berdiri, bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya sebagai wujud kebanggaan kita, wujud kebangsaan kita, cinta kita kepada bangsa kita. Mari bersama menyanyi Indonesia Raya dengan sikap sempurna, menunjukkan cinta kita bagi bangsa kita. Dipersilakan duduk kembali. Bapak-bapak yang terhormat yang hadir malam hari ini, bersama saat ini akan menyampaikan harapan untuk Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Setiap tokoh agama dan tokoh masyarakat akan
menyampaikan harapannya untuk Indonesia. Di situ tertulis untuk Muslim kan, Indonesia kuat, Romo Eli, Indonesia bangkit, dari Hindu, Indonesia sehat, Buddha, Indonesia tangguh, Kristen, Indonesia pulih, dan Bapak Kapolsek, Indonesia aman. Masing-masing diberikan kurang lebih waktu 2 menit untuk menyampaikan harapannya untuk Indonesia menghadapi situasi sulit saat ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam dan Om Swastiastu, salam kebajikan. Para tokoh agama yang kami hormati, dalam kehidupan berbangsa, di dalam Islam kita diperintahkan hidup untuk selalu bersama, hidup dengan penuh dengan kerukunan, penuh dengan persatuan. Dalam Islam sendiri dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Dan kita mau diciptakan berbeda-beda. Ada bangsa Arab, ada bangsa Eropa, ada Indonesia. Tapi di situ kalimatnya adalah lita'arufu. Lita'arufu itu dalam artian bahwa di situ kita diperintahkan oleh Allah, ya, untuk saling mengenal, ya. Yang pada akhirnya ketika kita sudah saling mengenal, timbul rasa saling cinta, saling kasih. Lalu pada akhirnya akan timbul satu persaudaraan, satu kesatuan. Ya. Kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan juga berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Bukan masyarakat yang homogen. Ya. Maaf saya katakan, Islam di Indonesia hari ini itu Islam yang menjadi percontohan daripada Islam yang ada di negara lain, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, ya. Dalam artian begini, di Arab saja yang masyarakatnya homogen Islam, tapi tidak bisa rukun satu dengan yang lainnya. Di Arab yang notabene-nya Islam berasal dari sana, ya kan? Mereka melihat kenapa kok di Indonesia bisa hidup saling berdampingan, hidup saling rukun satu dengan yang lainnya, padahal berbagai macam agama, berbagai macam bangsa, berbagai macam suku. Tapi di situ Islam bisa hidup berdampingan dengan mereka. Ini sih konsep daripada Islam, khususnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang kami anut, ya. Itu mengetengahkan sikap ada 4. Yang pertama at-tawasud. Islam yang ada di Indonesia ini selalu berdiri di tengah-tengah. Dalam artian Islam yang moderat, ya. Istilah sekarang Islam yang moderat. Tidak ikut sana, tidak ikut sini, tapi bisa merangkul keseluruhan. Nah, itu tawasud. Berdiri di tengah. Ada juga tasammuh, saling toleransi satu dengan yang lainnya, ya. Dan itu diajarkan dalam Islam. Bahkan mungkin saya yakin dalam seluruh agama pun juga diajarkan. Oleh karena itu, mengapa Indonesia bisa kuat? Disinilah kuncinya, ya. Disinilah
saling satu dengan yang lainnya. Ya, dalam NU itu ada trilogi ukhuwah. Ya, ada trilogi ukhuwah namanya. Trilogi persaudaraan, trilogi persatuan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persatuan antar sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan, persatuan yang dikemas dalam satu nusa, satu bangsa. Dan yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah, persatuan dan kesatuan antar sesama umat Tuhan atau sesama manusia. Disinilah kekuatan kita, disinilah kekuatan Indonesia. Kenapa Indonesia bisa damai? Kenapa Indonesia bisa saling toleransi satu dengan yang lainnya? Islam Ahlussunnah wal Jamaah bukan Islam yang berhaluan keras atau radikal istilah sekarang. Ya, kita lebih bisa berlaku tawassut, berdiri di tengah, moderat. Karena disinilah dituntut seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Padahal di Madinah pada saat itu ada saudara tua, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Tapi di sana baginda Rasul Muhammad mengetengahkan ataupun selalu mengedepankan ukhuwah, persatuan, hidup berdampingan satu dengan lainnya, saling toleransi, saling menghormati, saling mengasihi dan saling tolong menolong. Dalam Al-Quran dikatakan ta'awanu al birri wa taqwa. Di Islam dikatakan saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Tidak ada di Islam di-cut dalam satu frame saling tolong menolonglah sesama Islam, itu aja tidak ada. Universal dalam kebajikan, keseluruhan berarti universal sifatnya. Ini sinilah kekuatan daripada Indonesia, Islam yang ada di Indonesia menjadi contoh bagi yang lainnya, hidup bisa berdampingan. Di sini kekuatan bangsa Indonesia menjadi hebat, menjadi kuat karena saling rukun, saling toleransi satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Romo Eli. Ya, selamat malam para pemuka jemaat. Pada malam hari ini senantiasa kita disadarkan situasi Indonesia saat ini bukanlah situasi yang nyaman. Bolehlah kita katakan demikian. Di tengah segala keterpurukan kita, pandemi ini, di tengah situasi beban hidup kita yang awalnya terasa enak, tetapi ketika pandemi ini berlangsung ada di sekitar kita dan bisa dikatakan menghantui kita, situasi ini berubah luar biasa. Pandemi ini mengubah segala aspek kehidupan kita, aspek relasional, sosial, ekonomi, dan semuanya terdampak semuanya. Tetapi apakah kita harus menyerah, takut, dan tidak bisa berbuat apa-apa? Ingat, kebangkitan Indonesia yang bangkit, kebangkitan berarti mengandaikan ada peristiwa di mana kita sedang lemah. Baru makna kebangkitan itu terasa. Dan sangat tepat kita berada dalam posisi itu, dalam situasi dan kondisi itu, situasi yang lemah. Tetapi sekarang persoalannya apakah kita terhanyut pada situasi itu? Kebangkitan sendiri yang harus kita maknai dan sadari, kita harus pertama-tama bangkit secara personal dulu. Jangan pernah kita menyerah. Harus ada spirit di sini. Spirit untuk bangkit secara personal. Bangkit untuk sadar pada
situasi sosial, bangkit untuk semakin hidup sehat, bangkit untuk peduli pada sesama, bangkit untuk semakin sadar akan kebutuhan sesama dan lain sebagainya. Bangkitkanlah jiwa kita dulu. Setelah kita mampu untuk membangkitkan jiwa kita, maka pada akhirnya bersama-sama kita akan bangkit. Indonesia bangkit harus dimulai dari membangkitkan semangat dari diri sendiri dulu, sehingga pada akhirnya kita bisa membangkitkan keluarga kita, membangkitkan masyarakat kita. Pada akhirnya bangsa ini pun juga bisa kita bangkitkan bersama. Indonesia bangkit harus jangan pernah menyerah, bangkit untuk sadar diri, mau rendah hati, mau peduli pada sesama, sehingga pada akhirnya kita bangkit bersama-sama. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin, umat Kristiani merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan ini memampukan semuanya, menyadarkan semuanya. Tuhan Yesus wafat, bermula dari wafat. Sebelumnya bermula dari sengsara, wafat, dan pada akhirnya bangkit. Kita pun juga harus ingat dan meneladani peristiwa kebangkitan Tuhan. Kebangkitan bermula dari kemauan untuk sengsara, kemauan untuk peduli. Yesus Kristus peduli kepada manusia. Begitu juga kita harus bangkit dengan peduli kepada sesama. Kebangkitan harus sekali lagi dimulai dari diri sendiri dan bersama kita bangkit. Ayo Indonesia jangan menyerah. Ayo bangkit bersama. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bangkit bersama dimulai dari diri sendiri. Yang berikut perwakilan dari Hindu. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Para bapak tokoh agama, bapak Kapolsek yang saya hormati. Hanya bisa kita sampaikan pada malam hari ini, memang ini merupakan ujian dengan adanya wabah ini. Dan saya yakin dan berkeyakinan kalau kita semua tokoh dan juga aparat bersatu dan mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah dan maklumat Kapolri, hal ini akan segera kita lalui. Walaupun dengan segenggam harapan dan keyakinan, saya yakin ini bisa kita lalui. Hanya satu kata, kita harus guyup. Apalagi di tengah-tengah musibah ini, kita memang sangat-sangat prihatin, tapi kita tidak boleh terlena, harus bangkit dan semangat. Di sanalah jalan untuk membuka kita supaya semua diingatkan, agar supaya juga introspeksi diri semuanya. Ini sekali lagi ujian, kita diuji. Mudah-mudahan badai ini bisa cepat berlalu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita semua kembali sehat. Bumi kita dan juga kita semua. Yang berikut dari perwakilan Buddha dengan tema Indonesia Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Tidak Namo Buddhaya, salam kebajikan.
pada malam hari ini kita semuanya berkumpul di tempat ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk kita menghadapi COVID-19. Dan tentu kita sudah lahir sebagai manusia, kita boleh memiliki kebebasan untuk menganut ajaran agama yang ada, yang disahkan di negara kita. Dan tentu dalam menghadapi virus corona ini, kita perlu untuk memiliki kesadaran pada diri masing-masing bahwa kita punya jasmani, kita punya kehidupan, kita punya jasmani, kita punya rohani. Kalau kita punya jasmani, tentu kita juga akan menderita karena adanya jasmani kita. Kita punya rohani, kita juga menderita karena rohani kita. Berbicara dengan kondisi penyakit jasmani, yang memang kita punya jasmani tentu rapuh dan mudah terserang berbagai macam penyakit. Kalau kita punya kepala, bisa sakit kepalanya, punya gigi bisa sakit giginya, punya anggota badan ini bisa mengalami penyakit karena itu semua. Tapi bukan hanya sakit karena adanya kondisi jasmani kita, tetapi penyakit juga muncul dari kondisi yang di luar kita. Virus corona ini adalah di luar kita. Nah, akan masuk ke dalam diri kita apabila kita tidak mematuhi anjuran dari pemerintah, tidak menjaga kondisi kesehatan, dan tentu juga mengikuti anjuran dari tokoh-tokoh agama. Memang penyakit itu wajar. Kita mengalami tua, mengalami sakit, mengalami kematian, itu hal yang wajar. Tapi kita tidak perlu untuk sampai ceroboh membuat kita akhirnya mudah terserang penyakit atau bahkan memang pasti mengalami kematian tapi tidak perlu untuk mencari mati. Begitu kita punya rohani, kita akan menderita karena rohani kita. Penderitaan rohani kita karena kebencian kita, tidak bisa menerima perbedaan sehingga terjadi tindakan-tindakan brutal karena ketamakan, karena keserakahan, karena kerakusan, dan juga karena kebodohan kita. Itu yang menjadi akar tindakan-tindakan buruk jahat yang dilakukan. Maka dalam hal ini, kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan keserakahan dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kalahkan kebajikan, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Dengan kondisi penyakit yang muncul, yang menyerang jasmani kita, itu karena menurut ajaran Buddha karena adanya 4 hal. Yang satu, pertama adalah karena kita tidak bisa segera menyesuaikan dengan perubahan iklim, sehingga biasanya dikala terjadi perubahan iklim dari panas ke hujan atau dari hujan ke panas, kalau di Indonesia ini untungnya cuma 2 musim, terjadi berbagai macam penyakit yang muncul karena kita tidak segera mampu untuk adaptasi dengan perubahan iklim. Yang kedua, karena faktor makanan. Banyak sekali makanan-makanan yang menggunakan bahan kimia, pengawet, perasa, pemanis, yang mana kalau kita makan sama halnya memasukkan penyakit ke dalam tubuh jasmani kita. Maka perlu untuk sadar dikala kita makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk kemabukan, tetapi untuk supaya kita kuat, sehat, memiliki usia yang panjang. Kalau sudah memiliki itu semua, ya mari kita semuanya berkarya untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, karena faktor pikiran. Dengan adanya virus corona ini, yang saya khawatirkan itu bukan karena coronanya, tetapi karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Nah, maka hal ini perlu untuk kita, terutama juga pada kesempatan ini dari semua lintas agama, memberikan pencerahan kepada umat-umatnya supaya tidak banyak mikir, tidak mikirin corona pagi, siang, sore, malam, tapi lebih fokus untuk bagaimana solusinya. Kalau kita memikirkan secara terus-menerus, ya dikhawatirkan timbul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan,
sehingga nanti selesai corona ini malah timbul penyakit baru. Penyakitnya keluar rumah senyum-senyum sendiri. Bahayanya di situ. Itu karena kondisi pikiran. Kemudian yang terakhir adalah karena hal yang buruk yang kita lakukan, di mana sesuai dengan benih yang ditabur, seperti itulah buah yang akan kita petik. Kalau kita menanam hal-hal yang buruk, maka kita akan memetik hal yang buruk. Maka karena itu setiap ajaran agama saya rasa memiliki benang merah, nilai-nilai universal, di mana kita semuanya tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang buruk, baik melalui pikiran, ucapan, perilaku kita, dan kemudian menganjurkan untuk umat-umatnya semuanya berbuat kebajikan, memiliki pikiran yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, memiliki cinta kasih pada diri sendiri, pada lingkungan, pada masyarakat, bagi bangsa negara, dan bahkan bagi dunia, bagi semua orang, bagi semua makhluk. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini kita semuanya berkumpul untuk menghadapi virus corona sekaligus dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Indonesia kuat, Indonesia bangkit, Indonesia sehat, Indonesia tangguh, Indonesia bisa, Indonesia pulih, dan Indonesia aman. Saya memiliki 5 hal untuk supaya kita menjadi tangguh. Yang pertama, perkuat keyakinan kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau kita sudah yakin dengan A, fokus di A, untuk kita sama-sama berjuang di hal yang benar. Kalau bisa diibaratkan tujuannya adalah di atas gunung, dengan arah timur kita bisa sampai di atas, segeralah untuk fokus menuju ke puncak, lewat utara, lewat selatan, atau lewat yang lainnya. Fokus di situ tanpa kepo harus ngurusin orang lain, agama, keyakinan lain. Jadi fokus di bidang keyakinannya masing-masing. Yang kedua, miliki semangat. Dalam kondisi seperti ini kita saling menyemangati, semangat dalam diri sendiri, sama dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, untuk kita bisa saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Kami dari mulai awal bulan lalu tanggal 26 sudah melakukan berbagai macam kegiatan sosial, membagi sembako di seluruh pelosok Banyuwangi, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Sampai saat ini sudah 20 kali kami melakukan itu, karena kami berpikir bahwa siapapun yang memberi, membantu, menolong, mengasihi orang lain, sesungguhnya memberi, membantu, menolong, mengasihi diri sendiri. Perlu bersemangat untuk di hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah fokus, konsentrasi. Jadi fokus menghadapi virus corona, tidak usah fokus untuk membicarakan coronanya. Bagaimana solusi yang terbaik sesuai dengan keyakinan kita untuk ditanamkan kepada masyarakat atau umat-umat yang sesama keyakinan kita. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran, bukan hanya mengajak orang lain, tapi harus mengajak diri sendiri untuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi lingkungan, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan bagi dunia. Karena corona ini tentu jangkit ke seluruh penjuru dunia dan memiliki dampak kepada sendi-sendi kehidupan. Kemudian teruslah untuk kita belajar dan terus belajar supaya kita timbul pengetahuan, timbul kebijaksanaan, tidak ceroboh, sehingga kita bisa segera mengatasi virus corona ini dengan baik tanpa berlanjut-lanjut dan membawa korban lebih banyak. Jadi memiliki keyakinan, memiliki semangat, memiliki konsentrasi, memiliki kesadaran, dan juga memiliki kebijaksanaan untuk kita Indonesia tangguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Widak Dongdian, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Terima kasih. Semoga kita Indonesia dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Yang berikut perwakilan dari Kristen, Bapak Pendeta Kristanto. Indonesia pulih. Salam sejahtera dari Tuhan bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah Anda masing-masing. Saya bicara dengan kata kunci Indonesia pulih.
di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, kita ini seringkali tahu artinya sehat ketika kita sedang sakit, gitu ya. Kita tahu artinya pentingnya rasa memiliki ketika kita sudah kehilangan, gitu ya. Dan kadangkala kita pun tahu pentingnya kebersamaan ketika kita sudah dipisah-pisahkan, ketika kita sudah disuruh, dihimbau untuk berada di rumah kita masing-masing. Kita baru tahu bahwa kebersamaan itu penting. Maka saudara-saudara, disinilah pentingnya kita memahami siapa diri kita. Saudara-saudara, maka bicara pemulihan, ya, bicara kata pulih, terlebih Indonesia ini tidak bisa begitu saja Indonesia pulih kalau rakyat Indonesia atau diri kita masing-masing itu belum merasakan pemulihan itu sendiri. Nah, maka sebenarnya hari-hari ini kita adalah orang yang ngempet, gitu ya, ngempet pengen jalan-jalan, ngempet pengen kumpul-kumpul, ya, ngempet pengen keluar dari situasi pandemi ini, ya. Maka kita bicara pulih ini bisa berarti recovery. Nah, saudara, untuk bisa pulih pertanyaannya harus bagaimana? Nah, menurut saya secara sederhana, untuk bisa pulih ya mari kita mulih. Nah, mulih ini ya mari kita kembali pada jati diri kita. Siapa diri kita? Kita adalah makhluk yang ya sangat ringkih, sangat rapuh, ya. Maka saudara-saudara, pemulihan pada memahami siapa jati diri kita sesungguhnya, ini kita selalu diperhadapkan pada pencipta. Kita adalah ciptaan, maka untuk mulai memahami siapa diri kita juga sedang berhadapan dengan pencipta. Maka saudara-saudara, saya menawarkan 3 hal untuk berpulih, untuk mulih, untuk kembali kepada siapa jati diri kita. Yang pertama adalah berdamai, ya. Damai dengan siapa? Yang pertama, berdamai dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, sesuai dengan iman keyakinan kita masing-masing. Kita adalah makhluk yang sangat terbatas, sangat ringkih, sangat rapuh. Maka di tengah pandemi ini mari kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Sang Khalik dengan doa-doa kita, dengan harapan-harapan kita yang kita percayakan kepadanya, dengan puji-pujian kita. Perkuatlah sembahyang, berbakti, berdoa, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Yang kedua, setelah berdamai dengan Pencipta atau Tuhan, adalah penting juga berdamai dengan diri sendiri. Nah, orang akan mudah kecewa ketika tidak mulih kepada dirinya, artinya berdamai dengan dirinya. Nah, yang ketiga adalah berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama ini bisa dikatakan 2 hal, sesama manusia itu sendiri, yang berikutnya adalah sesama ciptaan. Dalam hal ini alam semesta. Ya, sering kita berpikir bahwa yang penting saya enak, yang penting saya kenyang, yang penting saya sehat. Kita merasa sehat, tapi kalau alam sedang sakit, kita pun juga mengalami dampak dari apa yang ditimbulkan oleh alam. Karena harus dijaga relasi antara Tuhan
sesama manusia juga sesama ciptaan, dalam hal ini alam semesta. Kita berdoa ya, kalau kita butuh pulih, butuh recovery, alam pun juga butuh pulih, butuh pemulihan, butuh recovery. Nah, maka supaya kehidupan ini ya nilai adil itu bukan karena kita yang menang, tetapi ya sama-sama ada win-win solution ya. Alam juga butuh recovery, kita pun juga butuh recovery. Semoga kita bisa berdamai dengan Tuhan, diri kita dan sesama manusia juga sesama ciptaan, agar semuanya sama-sama mengalami pemulihan. Indonesia bisa pulih. Terima kasih. Terima kasih. Kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa pulih. Kita akan dipulihkan kalau kita memulihkan diri kita sendiri. Yang berikut dari Bapak Kapolsek, Indonesia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak-bapak pemuka agama dari agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen. Dalam hal ini kami diberikan harapan untuk Indonesia menghadapi pandemi, yaitu Indonesia aman. Di dalam kegiatan ini ada beberapa program yang diambil dari logo baju kita, katanya Pak Pendeta Kris tadi, bahwa Semeru. Semeru ada 4 pengertiannya, yaitu pertama sehat, kemudian aman, kemudian tertib, dan rukun. Bapak-bapak sekalian, harapan kami sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk mencapai semua yang disampaikan oleh para pemuka agama, yang terpenting kita bareng-bareng gotong royong bersama rukun. Gotong royong dalam hal apa? Tentunya semuanya tidak akan terwujud. Alhamdulillah seperti yang kita laksanakan sekarang ini, kita paling tidak kembali bergotong royong dalam berdoa. Ini berdoa luar biasa. Yang berikutnya kita juga gotong royong dalam hal mewujudkan yang disampaikan tadi. Bagaimana Indonesia kuat secara bersama-sama, bagaimana Indonesia bangkit, bagaimana Indonesia sehat, Indonesia tangguh, Indonesia bisa, Indonesia pulih, dan Indonesia aman. Itu akan dapat kita laksanakan apabila kita rukun dan selalu bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk setiap harapan dari para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Semoga semua harapan itu terwujud karena ada semangat persaudaraan, persatuan antar anak bangsa. Dari tadi saya dengar selalu tentang rukun, tentang guyub, tentang bagaimana saling menghargai. Dan mari bersama kita wujudkan ini, kita tularkan juga kepada setiap umat kita, setiap orang-orang terdekat kita, mewujudkan Indonesia yang satu saat, dan kita percaya tiba saatnya Indonesia akan kembali menjadi Indonesia yang lebih baik. Bapak-bapak yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudara semua yang menyaksikan dari rumah masing-masing, kita sadar bahwa bangsa Indonesia bukan milik satu agama, bukan milik satu suku tertentu atau golongan tertentu. Indonesia adalah milik kita bersama. Mungkin bapak-bapak bisa melihat di sini ada lilin, dan di depannya ada lilin yang berbentuk simbol cinta, simbol love, menunjukkan berbeda agama, berbeda golongan, bahkan mungkin berbeda suku, berbeda bangsa. Simbol ini menunjukkan bahwa kita punya cinta yang sama untuk Indonesia. Kita punya hati yang sama untuk Indonesia. Kita punya rasa yang sama untuk Indonesia. Perbedaan yang ada justru membuat kita semakin kuat karena kita akan saling melengkapi. Perbedaan yang ada bukan membuat kita semakin menjauh, bukan semakin menghancurkan kita. Sebaliknya perbedaan itu saling melengkapi dan kita menjadi kuat. Theme song kita hari ini adalah Endae Saduluran.
menggambarkan hal tersebut, menggambarkan tentang Indonesia yang sesungguhnya. Sebelum kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, para pemuka agama akan memimpin doa dalam keyakinan masing-masing. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini menggambarkan bagaimana cinta kita, bagaimana rasa kesatuan kita, persaudaraan kita dengan menyanyikan theme song kita Endae Saduluran. Boleh pakai mic biar suaranya lebih kelihatan. Baitnya yang kedua, rukun ing pitepangan sumangat ing rembaga termasuk pangapura baitnya yang ketiga. Rukun gawe santoso tramong bubrawo hiro ngestokno sabden Gusti tresno sesami nadyan panemu beda ingkang samya sulaya olah kawicaksanan
Pujian ini mengingatkan perbedaan justru menjadi sesuatu yang indah jika kita memaknainya, jika kita memakainya untuk sesuatu yang baik. Bersama kita akan masuk dalam doa bagi bangsa ini, dimulai dengan urutan yang tertulis di kertas masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, dengan cara masing-masing. Kita akan bersama berdoa mendukung bangsa ini, mendukung semua dunia ini bahkan, agar semakin pulih menjadi lebih baik. Saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kami bersyukur atas kelimpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Allahumma ja'al baldadana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia tercinta ini, baldatan thayyibatan, negara yang baik, baldatan aminatan, negara yang penuh dengan keamanan, baldatan sa'adatan, negara yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan, baldatan quwatan, negara yang penuh dengan kekuatan, kuat dalam menghadapi segala hal, kuwatan ala kulli hal, kuwatan ala kullil hazan, kuat dalam menghadapi segala bencana, segala musibah. Waj'al ittihadan, dan jadikanlah semua rakyat Indonesia rakyat ittihadan, yang saling satu, saling padu dalam menghadapi segalanya, sehingga timbul kekuatan dalam segala hal. Allahumma ja'al ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang indah, jamilatan wasakinatan, negara yang penuh dengan ketenangan, negara yang penuh rahmat, rahmatan wa mawaddatan, dan saling cinta satu dengan yang lainnya. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal bala' wal waba' wal musibah wal amrad wal ta'un wal judam wal abras. Ya Allah, jauhkanlah negara kami ya Allah dari segala musibah, dari segala bala, dari segala bencana, bencana kesusahan, bencana corona ya Allah, bencana penyakit dan musibah apapun jenisnya ya Allah, zahiran wa batinan, baik musibah ataupun bencana yang nampak maupun yang tidak tampak. Wa min sa'iril buldanil muslimin ammah, dan seluruh negara yang terdampak penyakit semuanya ya Allah, berikanlah kesembuhan pada mereka semua. Irfa' min jami'il amrad wal bala wal musibah, cepat ya Allah angkatlah semua musibah ini, angkatlah semua bala, angkatlah semua kesusahan, baik negara kami maupun semua negara yang terdampak daripada penyakit corona ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keindahan, kenikmatan, kebaikan di dunia maupun kebaikan dan kenikmatan kelak di yaumil qiyamah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami
Betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit. Itulah yang kami imani. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau, Sang Penyelenggara kehidupan, akan memberikan yang terbaik bagi semua ciptaan-Mu, teristimewa kami manusia. Banyak sekali persoalan hidup kami yang akhir-akhir ini membuat beban hidup kami terasa begitu berat. Tetapi kami senantiasa yakin dan percaya belas kasih-Mu tercurah atas kami. Kami senantiasa ingat tatkala banyak sekali cobaan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Maka buatlah kami senantiasa yakin penyertaan-Mu selalu ada. Kami berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, relawan, dan semua yang berkarya dalam bidang kesehatan, teristimewa mereka yang sedang merawat orang-orang sakit karena virus corona. Jagalah dan lindungilah mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pula bagi para peneliti dan ilmuwan yang berusaha untuk menemukan baik vaksin maupun obat untuk melawan virus corona ini. Kiranya baik vaksin maupun obat itu segera ditemukan sehingga virus ini lekas berlalu. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, terlebih mereka yang sakit karena virus corona. Tuhan, berilah mereka penghiburan, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Karena kami senantiasa yakin sekali lagi Engkau adalah Sang Penyelenggara kehidupan. Juga tak lupa kami berdoa untuk semua orang, para karyawan, pengusaha, pedagang, dan semua orang yang terdampak virus corona. Berkatilah segala daya upaya mereka agar mereka tetap hidup dengan mudah. Kami senantiasa yakin dan percaya ya Bapa, bahwa Indonesia ini akan bangkit tatkala rahmat-Mu melimpah atas diri kami. Sadarkanlah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas hati kami masing-masing, sehingga kami sadar bahwa keberhasilan ini bermula dari diri kami masing-masing, sehingga kami pun bisa bersama-sama bangkit menjadi Indonesia yang luar biasa, aman, tentram, damai, dan sehat. Semuanya kami mohon ya Allah Bapa di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu. Om Bhurvasya Ratsaviturvarenyah Margo Dewasu Dio Yunaka Prajodaya yang widih, semoga membebaskan virus wabah corona ini. Semoga yang widih memberikan jalan kesulitan ini. Semoga mengabulkan permohonan kami. Om Dewa Suksema Pramujatyo Namo Swaha. Om Shanti Shanti Shanti
Semoga Yang Widi Wasi memberikan kedamaian selalu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat doa, tapi tidak ada doa yang lebih baik selain berbuat kebajikan. Dan dikala kita telah berbuat kebajikan, itulah doa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kesabaran adalah cara praktek melatih batin yang tinggi. Kesucian batin, kebersihan batin adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya. Barang siapapun yang masih melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain, ia bukanlah seorang pertapa, ia bukanlah seorang samana, ia bukanlah seorang rohaniawan ataupun agamawan. Tidak berbuat kejahatan, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Itulah inti ajaran para Buddha. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kebajikan apapun yang telah kami lakukan, baik dengan berdana, beramal, baik dengan memiliki moral yang baik, berpikir yang baik, bertutur kata, berperilaku yang baik, senantiasa menjaga pikirannya dengan baik. Semoga semua bentuk kebajikan itu membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, panjang usia, banyak rezeki, dan terus bisa berbuat kebajikan untuk meningkatkan kualitas batinnya masing-masing. Semoga kebajikan ini dapat mewujudkan rasa hormat, rasa bakti kami kepada orang tua kami masing-masing, kepada para guru-guru kami, kepada para pahlawan-pahlawan bangsa kami, kepada semua orang, semua makhluk yang ada hubungan dengan kami. Semoga mereka semuanya ikut senang, ikut bahagia dikala kita bisa melakukan kebajikan, melanjutkan perjuangan yang telah mereka lakukan. Semoga kebajikan ini mampu mewujudkan kondisi yang tenang, yang damai, yang bahagia. Damailah jiwa kita, damailah saudara kita, damailah negeri kita, damailah dunia kita. Bawatu sabha manggalang ragantu sabha dewata, sabha buddha nubhawena sada soti bawantute. Bawatu sabha manggalang ragantu sabha dewata, sabha dhamma nubhawena sada soti bawantute. Bawatu sabha manggalang ragantu sabha dewata, sabha sangha nubhawena sada soti bawantute. Tiada pelindungan lain bagi kita. Buddha, Dhamma, dan Sangha pelindung kita. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga semua selamat, sejahtera, bahagia. Sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang tiada henti-hentinya kami berharap hanya kepada Engkau. Saat masa pandemi COVID-19 ini Tuhan,
Kami menyeru di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberi kami pertolongan agar kami dapat melewati dalam menghadapi pandemi ini dengan kekuatan lahir dan batin yang bersumber daripada-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia agar bisa kuat, agar bisa bangkit, agar bisa sehat, agar bisa tangguh dan pulih serta aman, tertib, rukun, dan berperilaku hidup bersih, sehat. Nah, kami percaya bahwa dalam segala situasi ada pelajaran yang baik, ada harga yang sungguh amat baik, karena kami belajar banyak hal dari peristiwa kehidupan yang ada. Teristimewa di masa pandemi ini Tuhan. Kau memberkati para pengambil kebijakan negeri ini, baik di level pusat sampai ke daerah-daerah. Berilah mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga di dalam mereka mengambil keputusan untuk menghadapi situasi keprihatinan bersama ini dapat dilakukan dengan penuh ketenangan batin, kesabaran, ketelatenan untuk menghadapi situasi bersama-sama ini Tuhan. Kami percayakan hidup seutuhnya. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang menolong kami. Berkati tenaga medis, para ASN, TNI, Polri yang berjuang untuk keamanan ketertiban bangsa dan negara kami ini. Tuhan juga memberkati mereka siang dan malam ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Kami percaya kami semua tetap berada di dalam perlindungan naungan tangan cinta Tuhan. Kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini di dalam Yesus Kristus penebus kami. Haleluya. Amin. Demikian doa lintas iman bagi bangsa ini. Kita percaya bahwa bangsa kita saat ini butuh doa, karena situasi sulit saat ini yang bahkan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Hanya kekuatan Tuhan yang mampu menolong kita. Karena itu mari terus kita berdoa untuk bangsa ini, tidak peduli apapun agama kita, tidak peduli siapapun golongan kita, mari terus mendukung bangsa ini agar segera kembali bangkit, agar segera pulih, dan kita semua kembali menjadi orang-orang yang bisa melakukan perintah Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, mengasihi sesama dan juga seluruh alam ciptaan. Biarlah doa-doa kita malam hari ini kita percaya akan terjawab tepat pada waktunya. Kita percaya juga waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita hanya bisa berdoa, tapi kita yakin waktu Tuhan pasti terbaik. Kita akan melanjutkan ke acara yang berikut. Ada ajakan bersama untuk menghadapi new normal atau tata kehidupan yang baru. Ada wacana pemberlakuan new normal, dan sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, kami mengharap ada ajakan kepada semua masyarakat, semua umat untuk menghadapi situasi ini yang tidak mudah, tapi kami percaya dengan ajakan, dengan seruan dari para tokoh bisa menguatkan kami untuk mampu menghadapi situasi seperti ini. Dan ajakan ini akan diwakili oleh Bapak Kapolsek. Bisa berdiri, kita bersama akan mendengarkan seruan atau ajakan untuk menghadapi new normal. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, session berikutnya adalah ajakan bersama menghadapi new normal atau tata kehidupan baru. Bapak Ibu sekalian, ajakan kami adalah semua harapan yang sudah para pemuka agama menyampaikan. Kita harus menjadi Indonesia kuat,
kita harus menjadi Indonesia bangkit, kita harus menjadi Indonesia sehat, kita harus menjadi Indonesia tangguh, dan kita harus menjadi Indonesia bisa, Indonesia pulih, dan Indonesia aman. Bapak Ibu sekalian, dengan itu semua dapat kita raih apabila kita secara bersama-sama, gotong royong, rukun. Karena seperti yang kita sampaikan, kita nyanyikan bareng-bareng, pelangi itu indah karena di situ bermacam-macam warna. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai agama kita semuanya tidak akan mengajarkan keputusasaan, pesimis, tetapi kita semuanya harus optimis bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu bersama-sama kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, new normal atau kehidupan baru, kita semuanya kalau berkutik kepada ketakutan, kegelisahan, akhirnya seperti yang terjadi saat ini, kita mau ibadah ada ketakutan, kita mau melaksanakan kegiatan sama keluarga ada ketakutan. Maka dari itu, apabila situasi ini terus berlanjut, Bapak Ibu sekalian, ada 4 efek yang akan kita laksanakan dan 2 sudah kita lalui. Yang pertama adalah efek sosial. Kita bareng-bareng sudah merasakan bahwa dengan adanya pandemi Corona 19 ini, COVID-19, kita sama-sama berdampak sosial. Ini sudah bergeser ke dampak ekonomi. Dari sosial menuju ke ekonomi. Dampak ketiga berikutnya nanti Bapak-bapak kita akan merasakan dampak keamanan. Dari dampak keamanan ini nanti situasi akan semakin keruh, dari saudara-saudara kita yang kena dampak, yang diberhentikan dari pekerjaan dan sebagainya akan menuju ke tidak amannya, Pak. Berikutnya adalah dampak politis. Politis akan jadi masalah besar karena urusannya dengan negara kita. Maka dari itu kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita tetap jangan mengabaikan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita akan kembali normal mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Kita sudah tahu musuh kita apa, bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita berkutik tetap ketakutan, gelisah dan sebagainya, kita tidak akan beraktivitas. Maka dari itu kami mengajak bareng-bareng kita normal kembali melaksanakan kegiatan kita. Dengan catatan tetap sebagaimana yang sudah kita ketahui apa untuk memutus tali agar COVID-19 tidak tertular ke kita, yaitu 1, kita selalu menjaga kebersihan, meningkatkan imun tubuh kita, kemudian kita selalu berdoa dan saling mendoakan sebagai sesama anak bangsa, berperilaku bersih dan sehat. Yang ketiga, tertib menggunakan masker, face shield saat beraktivitas di luar rumah, membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap saat, menyiapkan hand sanitizer sebagai sarana cuci tangan saat beraktivitas. Yang keenam, menghindari kerumunan dalam jangka waktu yang lama. Yang 7, mengatur jarak fisik, physical distancing 1 meter pada saat beraktivitas dalam kerumunan. Yang ke-8, di tengah penjagaan jarak sosial dan jarak fisik, tetap berupaya membangun solidaritas, kesetiakawanan sosial sebagai sesama anak bangsa. Yang ke-9, saling bahu-membahu, bekerja secara arif dan bijaksana di tengah keprihatinan bersama. Yang 10, terus mengupayakan kerukunan, berpikir dan bertindak bijaksana di era digital yang syarat dengan berita-berita hoak dan menyesatkan. Yang terakhir, yang ke-11, tidak panik serta tidak sembrono dalam menghadapi tata kehidupan yang baru. Sehingga insya Allah dengan adanya 11 yang kita laksanakan, nanti akan kita laksanakan era baru
new normal, kehidupan baru dengan cara berdampingan, tetapi kita sudah punya apa yang digariskan di 11 langkah ini untuk menghindari penularan COVID sehingga kita bisa berhidup normal kembali. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajakan bersama ini akan ditandatangani oleh para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat sebagai komitmen bagi kita untuk melakukan setiap ajakan ini memasuki kehidupan yang baru, new normal, agar tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, dan membuat kita kembali normal menjalani kehidupan ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Mari bersama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Indonesia kita, tempat kita dilahirkan. Lagu itu mengatakan tempat kita dibuai oleh bunda kita, dan mungkin akan menjadi tempat terakhir bagi kita untuk menutup mata kita. Mari bersama menjaga bangsa kita agar bangsa kita kembali pulih. Bapak Ibu, semua saudara terkasih yang mengasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan juga kita semua yang ada di sini, tiba saatnya kita mengakhiri momen kebersamaan ini, momen indah yang kita lakukan untuk mendoakan bangsa kita. Ada sebuah lagu yang akan menjadi komitmen bersama kita, bahwa sebagai satu bangsa, sebagai satu nusa, kita mau mendukung bangsa kita mau mendukung Indonesia menjadi lebih baik. Pujian lagu Satu Nusa Satu Bangsa
akan dinyanyikan sambil memegang bendera merah putih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekali lagi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Demikian kebersamaan kita malam hari ini, satu nusa, satu bangsa, kita bela bersama Indonesia lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran semua. Tuhan Yesus memberkati.